Selamat sore, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di GKI Gading Indah. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa pokok warta yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Ibu Lani Suhanda pada hari Sabtu 25 Desember pukul 15. Istri dari Bapak Leo Agus, mama dari saudari Natasha Leoni, anak dari Bapak Roni Suhanda. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 27 Desember di makam Sasono Mulyo, Kalijaga, Harjamukti, Cirebon. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus senantiasa menaungi keluarga yang ditinggalkan. Jemaat diundang hadir dalam kebaktian awal tahun tanggal 1 Januari 2023 pukul 6.30 di GKI Gading Indah dan pukul 9 di Penabur. Kebaktian remaja dan sekolah minggu pada tanggal 1 Januari 2023 ditiadakan sehingga remaja dan anak dapat bergabung dalam kebaktian umum. Bagi jemaat dan simpatisan yang tidak mendapatkan liturgi cetak, dapat men-scan QR Code sebelah kanan yang telah ditempel pada kursi Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian pokok warta hari ini. Kebaktian hari ini di penghujung tahun 2022 bertemakan Tetaplah Tegar, Terang Kristus Menyertai, akan dipimpin oleh Pendeta Novita Sutanto. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak sebelum ibadah dimulai. Bapak Ibu diundang untuk berdiri. Selama 1 tahun, kita telah melewati hari penuh suka dan duka. Ketika sekarang kita berada di penghujung tahun 2022, itu membuktikan terang Tuhan selalu menyinari setiap jalan yang kita lalui. Marilah datang kepadanya dengan mengingat penyertaan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita. Tepat, mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanku. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit bagai janji yang teguh. Di balik
Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Perteguh kepercayaan dan langkahmu pertegap. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, wangi kasih Tuhanmu. Habis hujan nampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, wangi kasih Tuhanmu. Mari dalam keheningan, kita mengingat segala pertolongan dan kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan selama 1 tahun ini. Saat kita sedang sedih, apakah kita merasa Tuhan menghibur kita? Saat kita sedang cemas, apakah kita merasakan Tuhan menguatkan kita? Saat kita sedang gembira, apakah kita merasakan bahwa ini adalah berkat Tuhan? Saat kita sedang dalam keadaan yang buntu, apakah kita merasa kita tidak pernah dibiarkan sendiri? Ya, memang kita tidak dapat melepaskan bayang-bayang masa lalu. Dan seringkali kita takut untuk melangkah ke masa depan. Jalan hidup yang gelap tidak berarti Tuhan meninggalkan kita. Bahkan, Dia dapat melihat masa depan kita, karena Tuhan adalah Sang Terang itu. Kita tidak akan berjalan di dalam kegelapan, sehingga kita dapat berkata, Tuhan adalah
benteng hidupku. Pada siapakah ku kan gentar? Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau adalah terang dan keselamatan bagi kami. Ketika kami bersama merayakan Natal di minggu yang lalu, maka bersamaan dengan setiap acara, perayaan dan ibadah yang selesai, tidaklah selesai kiranya sukacita yang ada dalam hati kami, yang terus meyakini bahwa Engkau adalah keselamatan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2022 ini, yang penuh dengan begitu banyak macam pengalaman yang kami lewati. Dan kami bersama menyiapkan diri kami untuk merenungkan bagian dari firman-Mu di sore hari ini. Bersabdalah Tuhan bagi setiap kami, bersabdalah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai dengan 14. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur kepada engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut pembacaan dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Yohanes 8 ayat 12 sampai 19. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi.
Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Halle, halle, halleluya. Haleluya, haleluya. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Bagaimana perasaannya di detik belum ya, di jam-jam terakhir menjelang 2022 selesai? Semangat? Khawatir? Takut? Atau sudah bersiap-siap untuk menonton kembang api nanti malam? Jadi sudah excited gitu ya. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah tutup tahun kita pada saat ini kembali onsite walaupun masih belum seperti biasanya GKI Gading Indah menjalankan, yaitu dengan adanya makan bersama, acara ramah tamah gitu ya. Sehingga jika Ibu Bapak tadi datang, maka tidak melihat ada tebaran makanan di depan begitu ya, seperti biasa jika ibadah tutup tahun dilakukan. Ya, kita masih berjaga-jaga dengan situasi yang ada. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita akan menutup tahun 2022 sebentar lagi. Ada banyak hal yang sudah kita alami di tahun 2022 ini. Ada banyak hal yang membuat kita bahagia, betul? Ada juga tentu hal-hal yang membuat kita sedih dan berduka di tahun ini. Ya. Ada banyak pengalaman dan pelajaran yang kita peroleh di tahun ini, hal-hal yang membanggakan, tapi mungkin juga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan waktu hidup ini terus berjalan, sebentar lagi kita akan menutupnya dan memasuki tahun yang baru. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam suasana tutup tahun maupun tahun baru biasanya ada resolusi yang dibuat. Saya tidak tahu apakah Ibu Bapak adalah tipe orang yang biasanya bikin resolusi, ya, semacam komitmen atau janji pribadi tahun depan akan menjadi lebih baik dari tahun ini, gitu ya. Lalu kita berusaha melakukan hal itu. Saya sendiri nggak terlalu sih menekankan pada resolusi di akhir tahun begitu ya. Tapi tentu ada doa-doa yang dipanjatkan. Nah, kalau kita bicara tentang memasuki tahun yang baru, Ibu Bapak Saudara-saudari, apa sih doa Ibu Bapak Saudara-saudari untuk memasuki tahun yang baru ini? Doanya minta apa? Sehat. Karena yang dekat sama saya Pak Yohanes, jadi yang ngejawab kedengeran Pak Yohanes. Mungkin Ibu Bapak ada yang jawab juga ya. Minta sehat, betul? Banyak rezeki? Bahagia? Bisa jalan-jalan? Bisa lepas masker? Iya. Ya, Ibu Bapak, banyak ya doa-doa yang kita naikkan dan harapkan.
ketika bicara tentang tahun ke depan yang akan kita masuki. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, bukan mengenai tentang bagaimana jika doa-doa itu ternyata tidak terkabul atau tidak terjawab oleh Tuhan. Tapi justru sebaliknya, bagaimana jika di tahun depan ternyata doa-doa kita itu terkabulkan oleh Tuhan. Siapkah itu? Kita tadi menyebutkan hal-hal yang secara umum menjadi permintaan kita untuk tahun depan. Sehat, banyak rejeki gitu ya. Bisa melakukan banyak hal, rukun dengan keluarga dan sebagainya. Tapi mungkin ibu bapak, saudara-saudari, rekan-rekan, adik-adik ya, ada juga yang memiliki doa-doa atau harapan-harapan secara pribadi tentang apa yang diminta dari Tuhan untuk tahun 2023. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa siap kita jika permintaan atau doa kita terkabul oleh Tuhan? Karena tidak mudah untuk menjalankan kehidupan dengan doa-doa yang terkabul. Doa-doa yang terkabul bisa menjadi sebuah kebaikan kalau kita mengisinya dengan baik. Tapi doa-doa yang terkabul akan bisa menjadi bumerang dari kita. Kisah Alkitab kita, ibu bapak saudara-saudari, pada malam hari ini adalah berbicara tentang 1 Raja-Raja. Pasalnya yang ketiga. Kisah tentang Salomo. Ada sebuah gambar tentang Salomo. Kalau ibu bapak melihat gambar ini, menurut ibu bapak kira-kira ini gambarnya tentang apa nih? Kelihatan kan ya dari jauh, dari belakang? Gambarnya tentang apa ibu bapak? Bayi, kedengaran suara bayi gitu ya. Ya, bicara tentang peristiwa ketika Salomo dan diceritakan di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, bacaan setelah yang tadi kita ikuti pada bacaan hari ini. Kisah tentang Salomo yang pada saat itu menunjukkan kebijaksanaannya. Ketika ada 2 orang ibu yang memperebutkan bayi mereka. Dan Salomo dengan bijaksananya kemudian bisa memutuskan perkara itu. Sehingga diketahui siapakah ibu asli dari bayi itu. Kisah Alkitab ini bercerita tentang hikmat yang Salomo memang peroleh sesuai dengan doa yang ia minta dari Tuhan. Doa supaya ia bisa memimpin bangsa yang besar itu. Salomo mengatakan kepada Tuhan bahwa yang ia minta adalah hikmat untuk bisa menimbang perkara. Bisa dipahami, sebagai seorang raja perlu menjadi raja yang adil. Dan karenanya itu yang menjadi permintaan dari Salomo. Dan apakah doa itu terkabul? Terkabul. Salomo memperoleh hikmat menjadi seorang raja pada waktu itu. Dan kisah Alkitab selanjutnya ibu bapak saudara-saudari nanti bisa membuka pasal-pasal selanjutnya dari 1 Raja-Raja pasal 3 ini. 1 Raja-Raja pasal yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10 berbicara tentang kisah-kisah kejayaan pada masa Salomo. Bagaimana Salomo menjadi seorang raja yang besar, yang terkenal pada masanya. Kekayaannya sangat banyak, bahkan Alkitab mencatat pada zaman Salomo perak itu tidak ada harganya. Karena peralatan-peralatan terbuat terutama dari emas. Dia punya pasukan berkuda yang sangat banyak, punya armada kapal yang kuat, dan berbagai jenis harta benda yang ia peroleh dari bahkan raja-raja sekitar yang menunjukkan ketaatan kepadanya. Dan bahkan Alkitab mencatat bahwa Salomo itu menjadi kemudian seorang raja yang memiliki hikmat melebihi raja-raja yang lain. Dalam 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23 dan 24 ibu bapak saya bacakan dari 2 ayat ini. Alkitab berkata, seluruh bumi, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Kebesaran Salomo, kebijaksanaannya, hikmat yang ia peroleh bukan hanya diakui oleh rakyat yang ia pimpin, tapi juga diakui oleh raja-raja yang lain, bangsa-bangsa yang lain
bahwa Salomo adalah seorang raja yang besar. Itu diceritakan dalam 1 Raja-Raja 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Namun ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, apa yang kemudian terjadi kepada Salomo di dalam kehidupannya sebagai seorang raja? Dia memang jadi orang raja yang besar, bahkan pada masanya bait Allah dapat didirikan. Dan pada saat penabisan bait Allah, maka Allah untuk kedua kalinya bahkan menampakkan diri kepada Salomo dan mengulang kembali janjinya bahwa ia akan menjadi seorang raja yang besar, berumur panjang, ketika Salomo menjalankan pemerintahannya dengan taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11, ibu bapak saudara-saudari, Alkitab bercerita tentang hal yang berbeda. 1 Raja-Raja 11, jika ibu bapak saudara-saudari melihat perikop Alkitab berjudul Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Alkitab bercerita bahwa Salomo jatuh, yang dimulai dengan sebuah penjelasan di dalam 1 Raja-Raja 11. Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, dan bahkan ia punya 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik yang menarik hatinya menjauh dari Tuhan. Secara strategis, ibu bapak saudara-saudari, Salomo sebenarnya sedang membangun sebuah kekaisaran gitu, kerajaan yang besar. Pernikahannya dia itu bukan semata-mata dia nafsu, melihat banyak perempuan cantik dia nikah-nikahin. Tapi pernikahan-pernikahan Salomo adalah pernikahan-pernikahan politis. Ketika pernikahan itu dengan putra-putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan lain, Salomo sedang memperkuat kerajaan Israel. Sukses? Sukses. Kerajaan Israel di masa kepemimpinan Salomo mencapai puncak kejayaannya. Namun Salomo yang memperoleh hikmat dari Tuhan menjadi seorang raja menjadi jatuh ketika hikmat yang ia miliki bukan dia pertahankan untuk taat dan setia kepada Tuhan, melainkan dia beralih kepada yang lain. Sebuah konsekuensi pernikahan dia dengan banyak bangsawan-bangsawan, putri-putri bangsawan dari kerajaan-kerajaan yang lain adalah ketika setiap putri-putri bangsawan itu meminta tentunya tempat penyembahan bagi dewa-dewi mereka sendiri. Dan itulah yang terjadi. Di kerajaan Israel muncullah kemudian tempat-tempat penyembahan bagi banyak berhala-berhala. Di kerajaan Israel mulailah kemudian ada orang-orang yang tidak lagi menyebut dan memanggil Tuhan, melainkan memanggil dan berdoa kepada berhala-berhala itu. Di kerajaan Israel, bahwa apa yang menjadi taat dan setia kepada Tuhan menjadi sesuatu yang basi. Karena ada banyak pilihan-pilihan lain yang kemudian masuk ke dalam kerajaan itu. Dan apa yang kemudian Alkitab katakan, Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel. 1 Raja-Raja 11 ayat 9. Tuhan telah 2 kali menampakkan diri kepada Salomo dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini supaya jangan mengikuti allah-allah lain. Akan tetapi ia, Salomo, tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Akhirnya Salomo berhasil memimpin kerajaan Israel selama 40 tahun lamanya. Tapi kemudian setelah Salomo berpulang, kerajaan Israel menjadi terpisah antara kerajaan utara dan kerajaan selatan sebutannya. Yaitu antara mereka yang mengikuti Yerobeam di kerajaan utara ada 10 suku, mantan pegawai Salomo yang kemudian memberontak dengan kerajaan selatan yang dipimpin oleh anak Salomo, Rehabeam, dengan satu suku pada waktu itu, yaitu suku Benyamin. Salomo yang tidak setia, tidak taat, dan tidak tegar dalam imannya,
mengakibatkan sebuah akhir kerajaan Israel kemudian yang jatuh ke dalam dosa. Ibu bapak saudara-saudari, tidakkah Tuhan memberi Salomo hikmat untuk menjadi seorang raja? Ya, Tuhan memberi hikmat agar Salomo bisa memperkuat kerajaan Israel, menjadi seorang raja yang berjaya, menjadi seorang raja yang termasyur, menjadi raja yang kaya. Sayangnya, hikmat dan kebijaksanaan Salomo di awal yang ia minta pada Tuhan dan Tuhan berikan, tidak ia pertahankan sampai akhir dengan taat dan setia kepada Tuhan. Ia berpaling kepada yang lain. Ia membiarkan bahwa apa yang terjadi di dalam kerajaannya menjadi sebuah kesempatan adanya orang-orang yang menyembah berhala dan sebagainya. Seorang pengkhotbah besar, ibu bapak, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bernama Charles Spurgeon, mungkin ibu bapak, saudara-saudari juga tahu atau pernah membaca buku-bukunya, mengatakan, bukan hal kecil dari diri kita yang menghalangi kebesaran karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan kelemahan kita yang menghalangi Kristus, tapi kekuatan kita. Bukan kegelapan kita yang menghalangi Kristus, tapi ketika kita merasa diri kita terang, yang kemudian menahan tangan Tuhan untuk menolong. Charles Spurgeon mengatakan bahwa di dalam kehidupan beriman, bukan kebutaan kita yang membuat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Tapi justru ketika kita merasa bahwa kita adalah orang-orang yang bisa melihat, hebat melihat, jaya dalam berhidup. Ketika semua keberhasilan di dalam kehidupan kita ini yang justru membuat kita menjadi puas dengan diri kita, dengan hidup kita. Dan ternyata hal itu justru membuat kita menjauh dari terang Tuhan. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ketika kita akan memasuki tahun yang baru di 2023, ada hal-hal yang mungkin kita doakan, harapkan akan terjadi di tahun depan nanti. Tapi tadi perenungan buat kita adalah bukan soal bagaimana jika doa-doa kita tidak terlaksana di tahun depan. Tapi bagaimana kalau doa-doa kita terlaksana? Apakah ketika kita menjalankan hidup kita dalam doa dan harapan yang telah terkabul oleh Tuhan, tetap membuat kita menjadi orang-orang yang taat setia pada Tuhan? Atau justru membuat kita menjadi jauh dari Tuhan? Ketika semua keberhasilan kita di tahun depan, apakah itu akan menjadi kesempatan kita memuji, memuliakan Tuhan? Atau membanggakan diri kita? Apalagi kalau kita bandingkan dengan orang-orang yang kesulitan di tahun depan untuk bertahan. Ketika ada banyak hal yang menjadi harapan hidup kita dan Tuhan menjawab, Tuhan memberikan kepada kita. Siapkah kita akan hal itu? Kita berharap bahwa di tahun depan mungkin kita punya usaha yang baik atau punya usaha yang baru. Siapkah kita menjalankan usaha itu dalam kehidupan kita di tengah keluarga, membagi waktu kita misalkan. Ketika kita berdoa, Tuhan, aku mau punya pasangan hidup di tahun 2023. Masa single terus? Karena apalagi wedding udah mulai banyak lagi nih Tuhan, gitu ya. Tapi siapkah kita ketika Tuhan memberikan pasangan hidup itu kepada kita? Siapkah keluarga kita? Bukan bicara soal siap enggaknya buat acara pernikahannya, tapi siap menerima kehadiran orang yang baru. Orang yang bahkan mungkin tidak kita pikirkan seperti apa sebelumnya. Di dalam Yohanes 3 ayat 19, ibu bapak saudara-saudari, Alkitab berkata, terang itu telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Setiap tahun
kita merayakan pergantian tahun. Ibu Bapak udah punya kalender baru? Kalender 2023? Atau justru udah punya kalender yang ada kupingnya? Kelinci. Kelinci ya, betul ya. Ini katanya bilang, aduh ini nih Cynthia jatuhnya hari Minggu. 1 Januari jatuhnya hari Minggu. Nggak seru nih ya libur di Januari ini gitu. Setiap tahun kita merayakan pergantian tahun. Kita mengganti kalender, kita menaikkan doa, kita menjalankan ibadah kita di malam tutup tahun dan menjalankan ibadah kita di tahun baru. Tapi mari kesempatan kita di malam hari ini menjadi jeda sejenak buat kita. Jeda sejenak dari rutinitas kehidupan kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk merenungkan perjalanan seperti apa yang akan siap kita tempuh ke depan dengan semua kesuksesan dan keberhasilan, dengan semua pencapaian, kejayaan atau bahkan kehebatan yang akan Tuhan nyatakan buat kita di tahun depan. Apakah semuanya itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang tambah setia kepada Tuhan? Atau tergoda seperti Salomo yang berubah setia dan melihat hal lain yang ia capai yang justru menjauhkan dia dari Tuhan. Apakah perjalanan kita ke depan nanti kita jalani dalam terang Tuhan yang akan terus kita yakini, membiarkan dia untuk membuka hati dan pikiran kita, membiarkan jiwa kita, membiarkan roh kita diterangi oleh Tuhan dan kemudian siap untuk menjalani hidup kita sesuai apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Atau kita akan menjadi orang-orang yang tetap berkutat, sibuk dengan diri kita sendiri, dengan hal-hal lama yang masih kita pegang, atau bahkan hal-hal baru yang akan kita jalani dan membuat kita bahkan menjauh dari Tuhan. Tuhan adalah terang kita. Tuhan itu menampakkan sinarnya dan terangnya bagi kita. Kita akan memasuki tahun yang baru nanti dan menutup tahun ini. Biarlah dengan percaya bahwa ketika terang Tuhan itu bersinar, menyinari kita, kita akan menjadi orang-orang yang siap hidup dalam terang yang Tuhan mau nyatakan buat kita. Selamat memasuki tahun yang baru. Selamat menutup tahun 2022 ini dengan setiap doa dan harapan yang kita miliki. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Di dalam tahun 2022 ini ada mereka yang datang lahir di dalam dunia dan kita menyambut mereka menjadi bagian dari gereja Tuhan. Dan di tahun 2022 ini kita juga kehilangan orang-orang yang kita kasihi, keluarga, teman dan sahabat kita. Kita hendak mensyukuri mereka yang datang dan mengenang mereka yang berpulang.
Ibu Bapak Saudara-saudari, apakah ada di antara kita yang menjadi keluarga dari mereka yang berpulang, apakah itu pasangan, anak-anak, cucu, orang tua atau opa oma dari mereka yang telah berpulang di tahun 2022 ini, boleh mengangkat tangannya. Terima kasih, kiranya kekuatan penghiburan dari Tuhan terus beserta dengan Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan semua kenangan yang ada tetap menjadi satu penyemangat, bekal untuk memasuki tahun yang baru. Dan apakah juga ada dari antara Ibu Bapak, Saudara-saudari yang menjadi orang tua atau opa oma atau adik kakak dari mereka yang lahir di tahun 2022 ini? Atau ada yang dibawakah bayi-bayinya? Tidak ya, masih terlalu kecil gitu ya. Baik, ya kiranya juga mereka terus bertumbuh dengan sehat, dengan kuat, dan terus juga menjadi satu pembawa sukacita di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Ibu Bapak Saudara-saudari, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Saya memberikan kesempatan kepada Ibu Bapak Saudara-saudari untuk berdoa secara pribadi dalam hati kita masing-masing, tetapi menjadi doa dalam persekutuan kita bersama. Mari kita doakan mereka yang kehilangan keluarga di tahun 2022 ini, serta untuk mereka yang juga menyambut anggota-anggota keluarga mereka yang baru di tahun 2022 ini. Mari kita hening sejenak, kita mau mendoakan untuk hal itu. Ibu Bapak Saudara-saudari, mari kita juga berdoa, bersyukur untuk kehidupan, kesehatan, kekuatan, dan bahkan iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita sampai akhir tahun ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita dapat menjalani tahun 2022 sampai hari terakhir ini dengan semua hal yang telah terjadi. Kita mau percaya bahwa kekuatan Tuhan ada bersama kita. Mari kita berdoa untuk itu. Mari Ibu Bapak Saudara-saudari, kita juga berdoa untuk situasi pandemi yang sudah menjadi lebih baik, untuk gereja kita yang tetap dapat menjalankan kebersamaan, persekutuan kita bersama-sama dengan saling menguatkan dan menolong di dalam waktu-waktu yang ada. Kita mau bersyukur untuk semua hal itu, dan biarlah gereja Tuhan dan juga bahkan setiap gereja-gereja yang ada di Indonesia, di dunia ini, semua punya semangat untuk terus membawa terang Tuhan di dalam tahun ke depan. Mari kita berdoa. Mari kita juga berdoa Ibu Bapak Saudara-saudari untuk mereka yang saat ini duduk di sebelah kanan, kiri, depan dan belakang kita. Mereka yang kita kenal maupun orang-orang yang tidak kita kenal. Kita mau berdoa buat mereka, kiranya Tuhan terus menguatkan mereka memasuki tahun yang baru. Dan jika kita mengenal nama mereka, kita bisa sebut mereka di dalam doa kita pada saat ini. Kita berdoa pada saat ini untuk mereka yang duduk di sekitar kita.
Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menaikkan setiap doa kami menjadi ungkapan syukur kami, juga permohonan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu, sebagai bagian dari umat-Mu di dalam dunia ini. Dan biarlah kiranya kami terus juga percaya bahwa Engkau yang telah beserta dengan kami di tahun 2022 ini, Engkau juga yang akan beserta dengan kami ketika kami menutup tahun ini serta membuka tahun yang baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk semua pengalaman yang menanti kami di tahun depan, dengan semua hal yang dapat kami ketahui maupun juga dengan hal-hal yang menggetarkan kami, menakutkan kami, mengkhawatirkan kami tentang keadaan cuaca, tentang situasi ekonomi, tentang keadaan di dalam keluarga kami, tentang berbagai pengalaman di dalam pekerjaan maupun studi kami. Kami mau membawa semua itu dalam doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Memohon kiranya Engkau terus beserta dengan kami, menerangi kehidupan kami ke depan, dan biarlah kami siap Tuhan, untuk menyambut semua pengalaman-pengalaman yang ada dengan terang-Mu, dengan kasih-Mu, dengan perlindungan-Mu. Dan biarlah kiranya kami menjadi umat yang terus setia, tegar, berpegang kepada iman kepada Engkau Tuhan, di dalam semua hal yang akan menanti kami di tahun depan. Kami berdoa, biarlah kiranya kami punya kesehatan yang baik, kami punya sukacita bersama dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami juga, terutama keluarga dan sahabat kami. Kami memiliki banyak hal yang baik yang akan kami jalani di waktu yang akan datang. Tuhan, biarlah itu semua menjadi doa dan harap kami kepadamu, yang kami percaya mendengar setiap doa-doa, dan Engkau Tuhan yang juga beserta dengan setiap kehidupan kami. Kami membawa doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami mohon biarnya Tuhan, Engkau juga menyempurnakan doa kami melalui doa yang Tuhan Yesus ajarkan dan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa Allah selalu menyertai dan mempedulikan kita. Sambil mengingat kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2022 ini, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik dengan mengingat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persembahan dapat disampaikan dengan maju ke depan ataupun melalui QR Code yang di depan bangku Bapak Ibu. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana
dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami mensyukuri segala pemberian-Mu dalam hidup kami. Terlebih 1 tahun ini, Engkau sudah memberi kami pemeliharaan-Mu yang tidak ternilai. Saat ini, kami ingin mengungkapkan rasa syukur kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh menjadi persembahan terbaik yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adik sekalian kasih Tuhan, tetaplah tegar di dalam menjalani hidup karena Tuhan selalu peduli dan menyertai umat-Nya. Tuhan tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri, terang-Nya terus membimbing dan menuntun perjalanan hidup kita menghadapi apapun yang terjadi. Berjuta bintang di angkasa, ku tak paham yang dilukiskannya. Namun Tuhan Allahku yang menabur bintang itu berencana di tiap karyanya. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia. Tiada ku takutkan kuasa
datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Dalam dunia yang kelam, ku bertelut serta bertanya, oh mengapakah salibku berat? Sabda Tuhan padaku, oleh karena kau setiawan, dikuatkannya ku tak pernah. Hanya Dialah yang tahu dan segala rahasia, tiada ku takutkan kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Ibu Bapak, sebelum memasuki pengutusan, mari kita bersama-sama memberikan ucapan kepada mereka yang ada di kiri kanan depan belakang sekitar kita. Kita katakan kepada mereka selamat menutup tahun, Tuhan menyertaimu. Minimal kepada 30 orang. Wah. Selamat tutup tahun, Tuhan beserta. Tuhan beserta. Tuhan beserta. Ya, biarlah menjadi satu doa-doa kita bersama dan kita dapat terus saling mendukung sebagaimana tahun 2022 kita lewati dengan saling mendoakan dan menguatkan. Begitu juga kita akan menutup tahun ini dan memasuki tahun yang baru dengan saling menguatkan satu dengan yang lain. Umat Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kita menerima berkat Tuhan. Tuhan adalah terangmu, Ia menyinari jalan hidupmu dengan kasih dan anugerah-Nya. Ia memberimu ketegaran dalam menjalani hari depan. Terang-Nya terus menyertai hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya.
kuasa gelap, masa yang datang tak jelas, tapi ini terang bagiku, tangan Tuhan yang atur segenap. Pengumuman sedikit Bapak Ibu, karena hari ini, sore ini kebaktian tutup tahun cukup ramai ya. Jadi mohon untuk yang keluar nanti bergantian, dan juga untuk yang parkir di sekolah, yang bagian depan mungkin bisa turun dulu supaya mobil lainnya bisa keluar. Terima kasih.